Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setianing Tias, pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan memasuki satu bab baru di semester genap ini. Bab apakah itu? Ya, di sini kita akan mempelajari mengenai turunan. Nah, yang akan pertama kali kita bahas adalah konsep turunan fungsi aljabar, di mana materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 semester genap. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai turunan fungsi aljabar, perlu kita ketahui kompetensi dasarnya. Kita akan menggunakan kompetensi dasar 3.8, yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Lalu, KD 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan lebih spesifik pada submateri menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi. Jadi kita akan fokus pada definisi dari turunan fungsi. Nah, sebelumnya kita ke sejarah dari turunan dulu. Jadi, masalah kita yang pertama adalah masalah yang sangat tua dan muncul sejak masa ilmuwan besar Yunani, yaitu Archimedes. Di mana masalah yang dimaksud di sini adalah masalah kemiringan garis singgung. Nah, jadi di sini ada beberapa kurva. Masalah yang dihadapi oleh Archimedes adalah mengenai kemiringan garis singgung atau gradien. Nah, masalah kedua, menurut berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Kepler, Galileo, Newton, dan ilmuwan yang lainnya, adalah masalah kecepatan sesaat yang biasa kita temukan pada laju kendaraan bermotor. Pasti kalian tidak asing kan mengenai speedometer yang ada pada mobil ataupun sepeda motor. Nah, jadi kedua masalah inilah yang mengawali munculnya konsep dari turunan fungsi. Nah, gagasan Euclid mengenai garis singgung adalah garis yang menyentuh suatu kurva hanya pada satu titik. Pernyataan ini berlaku benar jika kurva tersebut merupakan lingkaran, ya kan? Garis yang menyentuh kurva hanya pada satu titik. Ini berlaku pada lingkaran. Tetapi ini tidak berlaku pada kurva yang berbentuk seperti ini. Nah, ternyata nanti dia akan membentuk garis potong, bukan garis singgung. Nah, bagaimana cara mencari garis singgung dari kurva yang berbentuk seperti ini? Nah, kita perhatikan ilustrasinya. Jadi di sini ada suatu kurva Y sama dengan Fx. Lalu ini kita misalkan garis singgungnya. Ternyata ini kan bukan garis singgung, tetapi garis potong. Nah, untuk mencari garis singgungnya bagaimana? Langkah pertama kita tentukan titik P sebagai titik. Lalu, kita tentukan titik P, kemudian yang kedua kita tentukan titik Q, di mana titik P dan Q jika dihubungkan akan membentuk garis yang disebut garis sekant atau tali busur. Nah, di sini titik Q ini bisa kita gerakkan, jadi bisa kita pindah-pindah mendekati P atau menjauhi P. Di sini kita misalkan titik P itu koordinatnya adalah x-nya sumbu x-nya itu x, lalu di sini karena grafiknya itu y sama dengan fx, maka di sini kan fx. Nah, kemudian sedangkan yang Q, nah ini kita misalkan jaraknya titik P ke Q itu sejauh h, jadi kan ini x plus h. Kemudian untuk y-nya itu berarti fx plus h. Nah, kemudian ini gradiennya, kemiringan dari garis sekant ini berarti kan delta y per delta x. Ini kemiringannya. Nah, kemudian garis singgung itu kan letaknya di sini. Dia kan hanya menyentuh pada satu titik. Kalau tadi kan menyentuh di dua titik. Lah, bagaimana cara mencari garis singgungnya? Garis kita dekatkan ke P.
titik Q itu kita dekatkan ke titik P, sehingga di sini kita akan menemukan garis singgung jika jaraknya mendekati 0, ya kan? Semakin hanya itu ke kiri, semakin dekat dengan sini, maka kan nanti hanya 0. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa definisi dari garis singgung adalah, sebelumnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, gradien dari garis sekan itu kan delta Y per delta X. Delta Y itu kan diperoleh dari Fx plus H dikurangi Fx per delta X-nya kan ini. Nah, ini kan delta X-nya berarti X plus H min X, yaitu H. Nah, selanjutnya agar ini diperoleh garis singgung, maka kan tadi hanya itu kan kita geser di mana semakin mendekati 0. Nah, jadi garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik Px Fx adalah garis yang melalui P dengan kemiringan, jadi M atau gradien dari garis singgung itu adalah limit H mendekati 0 dari garis sekan, ya kan? Tadi kan ini didekatkan menuju 0 supaya dia nanti membentuk suatu garis singgung. Lah M sekan sendiri apa? M sekan kan ini, kita substitusikan. Jadi M atau gradien garis singgung itu sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Ini berlaku asalkan limitnya itu ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Dari konsep garis singgung ini dapat kita simpulkan bahwa definisi dari turunan adalah fungsi lain, simbolnya itu bisa kita tulis seperti ini, F lalu di atasnya ada koma, ini bacanya adalah F aksen, yang nilainya pada sebarang bilangan X adalah, jadi F aksen X atau bisa ditulis juga dengan Y aksen, atau bisa juga dy per dx, artinya nanti Y diturunkan terhadap X, atau df dx. Nah, jadi ini artinya sama ya, 1, 2, 3, 4 ini. Tapi yang sering kita gunakan adalah 3 ini, F aksen X, Y aksen, dy dx. Itu sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Jadi dari konsep kemiringan garis tadi itu digunakan sebagai nama lainnya adalah turunan, seperti itu. Nah, di sini sama syaratnya, ini berlaku asalkan limitnya itu nanti ada, bukan tak hingga atau min tak hingga. Oke, agar lebih memahaminya, mari kita masuk ke contoh soal. Misalkan Fx sama dengan 13x min 6. Kita diminta untuk mencari F aksen 4. Nah, berdasarkan definisi tadi, untuk mencari turunannya F aksen X itu kan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Nah, di sini pertanyaannya kan F aksen 4, maka X-nya kita ganti 4. Limit H mendekati 0, F ini kan diganti 4, F4 plus H min F4 per H. Karena fungsi tadi Fx sama dengan 13x min 6, maka kalau F4 plus H itu kan menjadi 13 kali 4 plus H min 6, kemudian dikurangi F4. F4 berarti kan 13 kali 4 dikurangi 6. Nah, lalu kita jabarkan, jadinya 52 plus 3H min 6 min 52 plus 6. Lalu ini 52 kurangi 52 kan 0. Min 6 ditambah 6 kan 0. Tersisa 13H per H. Lalu ini kita sederhanakan menjadi limit H mendekati 0, 13. Berdasarkan sifat, limit X mendekati C, K, kalau ada konstanta, maka kan sama dengan konstanta itu sendiri. Maka di sini limit H mendekati 0, 13 sama dengan 13. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 plus 7X. Carilah F aksen X. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan di sini
karena fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x, maka jika fx plus h itu kan x plus h pangkat 3 plus 7 kali x plus h min fx-nya kan ini, min x pangkat 3 plus 7x. Lalu ini artinya kan x plus h dikali x plus h pangkat 2. Ini kita jabarkan 7x plus 7h min x pangkat 3 plus 7x. Lalu ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian ini kita kalikan seperti biasa, lalu kita jumlahkan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini 7x min 7x kan habis atau 0. Tersisa 7h min x pangkat 3. Kemudian di langkah berikutnya x pangkat 3 kurang x pangkat 3 kan 0 juga. Tersisa ini 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat plus h pangkat 3 plus 7h. Nah, lalu karena kan tadi limitnya ada, berarti kan kita harus menghilangkan penyebut ya, karena nanti kalau disubstitusikan kan 0. Sehingga kalau penyebutnya 0 kan tidak ada nilainya. Nah, maka hanya di sini kita keluarkan. Nah, agar bisa dicoret dengan penyebutnya. Sini hanya dikeluarkan, jadinya h kali 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7. Coret. Tersisa limit h mendekati 0 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7. Lalu setelah penyebutnya ini hilang, maka sekarang kita substitusikan nih h mendekati 0-nya nih ke sini. Nah, ini ada h-nya kan nilainya 0 semua. Nah, sisanya yang mana? 3x kuadrat plus 7. Nah, lalu untuk contoh yang ketiga, misalkan fx sama dengan 1 per x. Carilah f aksen x. Sama, kita substitusikan. Berarti kalau fx plus h, ini kita substitusikan 1 per x plus h. Min fx berarti min 1 per x. Lalu kita samakan penyebutnya, yaitu masing-masing jadi x plus h kali x. Nah, di sini kan sudah ada x plus h, kurang apa? Kurang x. Nah, maka masing-masing pembilang dan penyebut kita kalikan x. Lalu yang ini sudah ada x, kurang apa? X plus h. Nah, maka masing-masing pembilang dan penyebut kita kali dengan x plus h. Seperti ini. Lalu karena penyebutnya sudah sama, sekarang kita operasikan pembilangnya. Ingat ya, kalau seperti ini min itu miliknya seluruh, bukan hanya x. Maka kita kurung biar nanti tidak salah. Jadinya kan nanti x dikurangi x plus h, bukan x min x plus h. Oke. Nah, ini kan per h. Berarti kan x min x plus h per x plus h kali x dibagi h per 1. Ya kan, ini kan h per 1. Ingat pembagian pecahan artinya kan dikali, dibalik seperti ini, 1 per h. Lalu ini x min h. X min x kan 0, tersisa min h. Kemudian ini kita bisa coret ya, min h sama h. Min h dibagi h kan min 1. Jadi tersisa limit h mendekati 0, min 1 per x plus h kali x. Lalu h mendekati 0-nya kita substitusikan ke sini. X plus 0 kan tinggal x. X kali x kuadrat, sehingga f aksen x-nya sama dengan min 1 kuadrat. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian video kita mengenai konsep turunan fungsi aljabar. Nah, agar lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, jangan lupa mengerjakan latihan soal yang sudah saya berikan pada WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.